Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah doa Yesus harapanku. Kita bersyukur saat ini kita kembali dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji, menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita menaikkan pujian kepada Tuhan yang berkata, besar dan ajaiblah karyamu. Kita naikkan pujian ini, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kembali katakan, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Bapa di sorga. Benar Tuhan, besar dan ajaib karyamu dalam hidup kami. Karena itu Engkaulah Allah yang patut dipuji, disembah. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami kembali dapat bersekutu di dalam ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, kuasa-Mu melawat kami. Dan sebentar juga kami akan menerima firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah bagi kami semua, lewat firman Allah yang akan kami dengar. Dan itu membawa kami hidup semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua, dan kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa permohonan kita, penyembahan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita dengar renungan firman Tuhan buat kita. Dan malam ini, saat ini, saya akan berikan satu tema, percaya kepada Allah dan firman-Nya. Percaya kepada Allah dan firman-Nya. Mari kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Waktu aku takut,
aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Ayat ini mengajarkan atau menyampaikan kepada kita untuk tetap percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya dalam keadaan apapun. Termasuk dicatat dalam ayat 4, waktu aku takut. Peristiwa ini juga tercatat, ini pengalaman dari Raja Daud sendiri dalam kitab 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayat 15. Tetapi kita hanya melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-56 ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana kita tahu bersama, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, pertama kali dicatat manusia merasa takut itu karena mereka melanggar perintah Allah. Dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 bahwa mereka melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Dan ketika Allah mencari mereka, mereka bersembunyi dan mereka berkata, mereka takut. Kalau kita hubungkan dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, di sana dicatat bahwa setiap orang yang berbuat dosa dikatakan melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di awal mulanya dicatat perasaan takut yang dirasakan oleh manusia karena mereka melanggar firman Allah. Dan kalau kita hubungkan dengan beberapa ayat dalam Perjanjian Baru, kita melihat beberapa perikop, khususnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, di sana disebutkan bahwa ada kekhawatiran atau bahkan juga ada ketakutan mengenai hal makan, minum, pakai. Jadi ada kekhawatiran, tetapi di dalamnya ada ketakutan mengenai kebutuhan ini. Hal makan, minum, pakai. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 12, di sana juga dicatat atau disebutkan ada kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal yang dapat dilakukan oleh kuasa dunia ini terhadap manusia. Kalau tadi manusia pertama mereka takut karena melanggar firman Allah. Kemudian juga ada kekhawatiran, ketakutan mengenai hal-hal yang dibutuhkan keseharian, yaitu hal makan, minum, pakai. Dan ada juga kekhawatiran, ketakutan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan kuasa dunia ini terhadap manusia. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan baik, kekhawatiran dan ketakutan ini pada dasarnya karena ketidakpercayaan kepada Allah dan tidak berpegang kepada firman-Nya. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius 6 ayat 32, salah satu ayat dalam perikop yang tadi saya sudah sebutkan, dan kita baca di dalam pasal 6 ayat 32, Matius pasal 6 ayat 32, di sana dicatat, disebutkan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran, ketakutan mengenai hal-hal kebutuhan hidup pada dasarnya karena ketidakpercayaan kepada firman Allah dan tentu kepada Allah sendiri. Dan ternyata dikatakan dalam ayat ini semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terjemahan lain katakan, lebih keras lagi dikatakan, semua itu dicari
oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini diartikan dengan penyembah berhala. Ketakutan ini bukanlah dimiliki atau seharusnya tidak ada pada orang yang percaya kepada Allah. Tetapi orang yang di luar Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana judul tadi atau tema, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Kalau Tuhan menjamin pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, disampaikan di sana burung di udara dipelihara, bunga di taman Tuhan hiasi dan dandani. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan. Karena itu mari kita tetap berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka di situ kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Dan di sini dikatakan ada ketakutan, ada kekhawatiran akan hal-hal ini. Tapi sebenarnya ini bukanlah kekhawatiran dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan pelihara. Dan kemudian Matius pasal 10, Injil Matius pasal 10 ayat yang kelima, di sana disebutkan, Lukas pasal 12 maksud saya, Lukas pasal 12, Lukas pasal 12, mulai dari ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa ada orang-orang merasakan ketakutan ini karena merasa bahwa kuasa dunia ini bisa mencelakai hidupnya. Tetapi ayat ini menyampaikan kepada kita, bahkan Yesus sendiri menyampaikan khusus kepada murid-murid, supaya apa? Takutilah dia. Ayat 4 dikatakan, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Aku menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Seharusnya yang harus kita takuti bukan berarti takut menjauh, tetapi harus kita hormati, hargai dan sembah, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita hormat, takut kepada dia, karena dia yang berkuasa atas seluruh hidup kita dan atas seluruh dunia ini. Kalau kita kembali dalam kitab Mazmur tadi, Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada memang perasaan yang dialami oleh manusia ketika menghadapi suatu keadaan-keadaan tertentu, tapi itu kalau dia menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat ini menyampaikan, waktu aku takut, apa yang harus kuperbuat? Kalau diperhadapkan dengan berbagai hal, ataupun mengenai kebutuhan seperti tadi hal makan, minum, pakai, atau hal-hal yang dapat dilakukan oleh dunia ini terhadap kita, kalau itu barangkali datang dalam kehidupan setiap manusia atau bahkan kita yang saat ini mendengarkan, apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, aku ini percaya kepadamu. Di dalam kata percaya, ada satu pengertian di dalamnya, dikatakan, aku ini berlindung kepadamu. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang memberikan kita keamanan, perlindungan yang sejati di luar dari Tuhan. Karena itu pemazmur berkata dalam ayat ini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aku ini berlindung kepadamu.
Ada banyak ayat yang menyebut bahwa Daud berlindung pada Tuhan. Salah satunya disebut dalam Mazmur, kalau kita mundur ke pasal 34 ayat 9, di sana dia mengajak untuk mengalami secara pribadi, yaitu dalam Mazmur 34 ayat 9, di sana dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kalau boleh kita artikan juga, waktu aku takut, aku berlindung kepada Tuhan. Di sana aku rasakan ketenangan. Di sana aku rasakan kebahagiaan. Karena bukan dari manusia aku dapatkan, tetapi karena itu sumbernya dari Tuhan. Karena itu kecap, lihat, alami. Kalaupun hal-hal ada kekhawatiran, ketakutan seperti hal yang kita butuhkan, ataupun hal-hal yang diperhadapkan dengan kuasa, atau hal yang dapat dilakukan oleh kuasa dalam dunia ini. Tetapi, aku ini datang kepadamu, kata firman Allah. Dan ini dialami oleh Raja Daud sendiri. Aku ini berlindung kepadamu. Di sana aku dapatkan kebahagiaan. Di sana aku dapatkan ketenangan. Dengan berlindung kepada Tuhan. Bahkan disebut juga bahwa waktu aku takut, kalau tadi dikatakan aku ini percaya kepadamu, aku berlindung kepadamu, aku dapatkan kebahagiaan, ketenangan di dalam perlindungan Tuhan. Kemudian hal yang berikut dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, kemudian disebutkan, aku tidak takut. Kalau tadi di awal di ayat yang keempat, dia berkata, waktu aku takut, itulah keadaannya. Tapi dia datang berlindung kepada Tuhan. Dia datang bernaung kepada Tuhan. Sehingga dia rasakan kebahagiaan yang bukan dari dunia ini, tapi karena Tuhan yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, keamanan dalam kehidupannya. Sekarang dia berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ada satu perubahan yang terjadi ketika dia datang kepada Tuhan. Ketika dia berlindung kepada Tuhan. Dan kemudian disebut kepada Allah. Satu kalimat lagi disebut, yang firman-Nya kupuji. Haleluya. Kenapa dikatakan Raja Daud? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Khusus dalam pasal 56 ini ada kurang lebih disebutkan di sana 3 kali kepada Allah, disebut kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Salah satunya dalam ayat yang kita baca ayat 5, kemudian dua lagi disebut dalam ayat yang ke-11, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, firman-Nya kupuji, firman-Nya kupuji. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Salah satu alasan untuk kita mempercayai seseorang adalah karena apa yang dia katakan itu ditepati. Kita mempercayai seseorang karena dia berkata dan dia menepatinya. Dan kita tahu bersama bahwa Allah ketika dia berfirman, seperti dalam dikatakan oleh salah seorang nabi juga, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, kita bacakan saja ayat ini, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukanlah manusia. Manusia barangkali bisa lupa apa yang dia sudah janjikan, apa yang sudah dia katakan. Tetapi salah satu alasan untuk kita mempercayai seseorang memang karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, itu ditepati. Terlebih Allah, dikatakan dalam ayat ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dan dikatakan, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aku ini berlindung kepadamu. Waktu aku takut, kepada Allah aku percaya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Karena Dia bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tetapi ketika Dia berfirman, Dia berbicara, pasti Dia menggenapinya. Dia berjanji, pasti menepatinya. Bahkan ayat yang sangat terkenal sekali dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9 di bagian awal, memang konteks daripada ayat itu bicara tentang bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Tetapi salah satu kalimat di awal dikatakan dalam ayat itu bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan apa yang barangkali menjadi kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita? Apakah hal-hal kebutuhan hidup kita? Ataukah ada kuasa barangkali yang bisa dilakukan terhadap kita? Tetapi sebenarnya kalau kita benar-benar percaya kepada Allah dan firman-Nya, itu bukanlah hal yang kita takutkan. Tetapi kalaupun itu menghampiri kita barangkali, atau ada di antara saudara-saudari yang mengalami keadaan-keadaan itu seperti sekarang ini, percaya kepada Tuhan, pegang firman-Nya, berlindung kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Karena itu percaya sungguh kepada Allah, pegang firman Allah, Dia berfirman, Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Dan di situ kita akan alami, di dalam lindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan, kita alami berbahagia, kata tadi dalam kitab Mazmur 34 ayat 9. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berpegang pada firman-Nya. Karena Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya, janjinya buat kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Barangkali ada pergumulan, ada sesuatu yang kita doakan saat-saat ini. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia pegang tangan kita. Jangan takut, ada Tuhan bersama dengan hidup kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau percaya sungguh kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Mu. Biar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, berlindung di bawah naungan sayap. Haleluya. Ku tidak takut, Engkau meneguhkan kami Tuhan, dan bahkan menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Engkau batu karang kami Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah
Berikan kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami percaya berlindung kepada-Mu, pegang firman-Mu ya Tuhan. Kami alami kegenapan firman-Mu, kegenapan janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Karena itu kami mau tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan, batu karang kami yang teguh. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami. Engkau memberikan naungan. Di dalam Engkau memberikan kebahagiaan. Di dalam Engkau memberikan ketenangan dalam hidup kami. Biar kami tetap percaya, berlindung, pegang firman-Mu. Haleluya. Apapun yang dapat dilakukan oleh kuasa dunia ini, itu tidak perlu kami takuti. Kami hanya takut percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan, bahkan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih berkemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu. Hati kami terangkat kepada-Mu Tuhan. Hidup kami dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami mau pegang percaya sungguh kepada Engkau dan firman-Mu. Engkau bukanlah manusia yang berdusta, bukanlah manusia yang berbicara tidak menepatinya, tetapi Engkau menggenapinya Tuhan. Karena itu Roh Kudus, pimpinlah kami terus berjalan dalam firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, Yesus, Yesus. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya.
kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus, hati kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami tetap terarah kepada firman-Mu, berpegang kepada firman-Mu. Dan kami akan alami Engkau meneguhkan kami. Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh, glory. Yesus, Kau berikan kami kemenangan ya Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Berikan kami kemenangan bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau karena di dalam Engkau Tuhan kami dapatkan kebahagiaan, ketenangan, perlindungan yang sungguh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bawah kaki-Mu ya Tuhan, kami dapat sentosa, kami dapat ketenangan, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Di bawah kaki-Nya Yesus ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Ya Tuhan, hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkau ya Tuhan kami berlindung, lari kepada Tuhan. Di sana kami dapatkan sukacita, di sana kami dapatkan kemurahan, kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Di bawah kaki-Nya Yesus ku sentosa. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu. Aku ini berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang firman-Nya kami berpegang teguh.
Allah berbicara, Allah berfirman, Engkau menepatinya dalam hidup kami. Biarlah kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Di bawah kaki-Mu ada sentosa ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Betapa indahnya Tuhan dalam lindungan, dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Sekalipun banyak hal yang kami hadapi, tapi kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Karena kami hanya takut kepada Tuhan saja yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Karena itu biarlah kami terus berpegang kepada Engkau, pada firman-Mu ya Tuhan. Maka kami akan alami kebahagiaan yang dari Tuhan itu Kau berikan dalam hidup kami. Ada sukacita yang dari Engkau ya Roh Kudus, itu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Oh haleluya. Di bawah kaki-Mu ada sentosa. Dalam perlindungan-Mu ada sentosa ya Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin, amin ya Tuhan. Ya Roh Kudus. Ya haleluya, haleluya. Haleluya.
ini kami datang duduk di kaki Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami alami Engkau meneguhkan, Engkau menopang, Engkau memberikan kemenangan, Engkau berikan sentosa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, amin. Amin ya Tuhan. Ya Yesus, kasih-Mu besar bagi kami. Pemeliharaanmu ajaib dalam hidup kami. Dan itu layaklah kami memuji Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa datang kepadamu, berlindung kepadamu ya Tuhan. Di sana kami akan dapatkan jiwa yang sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Amin ya Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Haleluya. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya. Amin terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sanalah jiwa kami, hidup kami dapat sentosa dalam lindungan Tuhan. Waktu ada ketakutan, kami datang berlindung kepada Tuhan. Kau berikan kemenangan sehingga kami tidak takut, karena kami percaya dan berpegang kepada firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam doa penyembahan kami. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa ketakutan itu datang karena kami seringkali jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Mu, sebagaimana yang dia lakukan oleh manusia pertama ketika mereka melanggar firman Allah.
mereka merasa takut. Tetapi Tuhan, kembali kami diingatkan lewat firman Allah, ada kekhawatiran, ketakutan akan hal-hal yang kami perlu dan butuhkan, atau bahkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh dunia ini terhadap kami. Tetapi Tuhan, semua itu karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kami alami, kami berlindung kepada Tuhan. Ada kemenangan, ada keteguhan hati, ada sentosa dalam hidup ini. Dan kami akan alami itu Tuhan. Barangkali di antara kami yang saat ini turut berdoa dalam ibadah doa ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu melawat. Jamahan-Mu Roh Kudus nyata dalam hidup mereka. Ada kemenangan, ada sukacita, ada sentosa. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang bersama-sama berdoa saat ini. Atau bahkan siapapun yang menyaksikan dan beribadah melalui program ibadah doa Yesus Harapan ini. Tuhan, kami percaya Engkau menjamah lewat pujian, lewat firman, dan lewat doa yang kami naikkan. Kuasa-Mu nyata dialami oleh mereka. Dan ada kemenangan, ada sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan lagi kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, Neo Soho. Tuhan memberkati. Tuhan pakai terus bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami terus berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu. Khususnya kami terus dan doakan buat gembala dan wakil gembala kami. Terus Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu semakin diagungkan. Pelayanan hamba-hamba-Mu semakin diberkati dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan nyata melalui hamba-hamba-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, melindungi bangsa kami. Tengah masa-masa yang sulit sukar, masa-masa pandemi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ajaib sempurna bagi kami semua. Khususnya bagi seluruh bangsa kami. Pemerintahan yang ada, Tuhan tolong. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka melakukan tugasnya dengan baik. Setiap mengambil keputusan, kebijakan, biarlah kebijakan dan keputusan itu untuk kemajuan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, memelihara, memberkati bangsa kami. Dan semua kami Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sangat baik dan kami bersyukur buat ibadah yang diberkati saat ini. Dan hidup kami biarlah juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan alaskan seluruh doa kami, penyembahan kami. Dan kami naikkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.